Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Baihaqi. Saya berasal dari kelas 11 RPL, ingin mempresentasikan hasil laporan akhir saya. Di masa sekarang, sudah cukup banyak terjadinya diskomunikasi, tindak ketidakjujuran dalam hal konstruksi, seperti dalam permintaan barang yang dibutuhkan oleh mandor ke kontraktor. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat meminimalisir semua kejadian tersebut. Aplikasi ini saya beri nama Raharcons. Raharcons merupakan aplikasi manajemen proyek atau bisa disebut juga dengan aplikasi manajemen konstruksi. Sebelum Anda menggunakan aplikasi ini di laptop Anda masing-masing, pastikan Anda telah membaca panduan yang tertera pada folder Raharcons. Baik, sebelum saya mengakses website ini, saya akan memperlihatkan struktur database terlebih dahulu. Berikut adalah struktur database-nya, terdiri dari beberapa tabel, file job, migration, password reset, personal access token, merupakan tabel bawaan dari framework Laravel. Di sini saya akan fokus saja ke tabel monitoring, project, request, dan user. Raharcons memiliki 3 user, yaitu admin, mandor, dan klien. Di tabel user, saya sudah menginputkan beberapa data user, yaitu dengan level pertama yaitu admin, kemudian 3 mandor, dan klien. Baik, langsung saja kita buka websitenya. Cara mengaksesnya yaitu dengan menggunakan terminal. Di sini saya menggunakan terminal dari Git, yaitu Git Bash. Anda bisa menggunakan berbagai terminal lainnya seperti PowerShell, Command Prompt, dan lain-lain. Di dalam terminal, kalian bisa mengetik command, yaitu php artisan serve, untuk menjalankan server lokal di framework Laravel ini. Enter. Dan ini adalah URL yang bisa kita akses. Baik, kita kembali ke Chrome, kemudian kita akses websitenya. Baik, ini adalah tampilan dari login aplikasi Raharcons. Pertama-tama, saya akan login dengan level user pertama, yaitu admin. Baik, berikut adalah tampilan dashboardnya. Di sini di sidebar terdiri dari beberapa menu, yaitu dashboard, project, request, dan data user. Data user hanya dapat diakses oleh admin, tidak dapat diakses oleh user lainnya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana alur dari aplikasi ini bekerja. Pertama-tama, klien akan mengajukan permohonan sebuah proyek di form ini. Akan saya contohkan. Misalnya nama proyek yaitu perbaikan SMK Negeri 1 Bintan Timur. Kategori yaitu sekolah, lokasi Jalan Korindo nomor 22, maaf, KM 22. Luas area, karena saya kurang tahu, saya asal saja 300. Dana yaitu misalnya dibutuhkan 500 juta. Dulu tuh. Ya, kurang satu.
Rentang waktu kita tulis saja 6 bulan. Nah, untuk contoh gambar, saya akan menggunakan beberapa sampel saja. Saya akan contohkan dengan foto saya. Dan deskripsi tambahan bisa diketik, yaitu perbaikan lab, RPL, dan pagar depan. Baik, setelah itu kita klik send. Setelah kita melakukan request, data akan masuk ke tabel request. Baik, data sudah masuk. Ya, sedikit hancur tampilan PHP MyAdmin saya, tapi tidak masalah. Kemudian kita login dengan admin. Oke, kita lihat di tabel request. Nah, ini dia yang klien tadi permintaannya yang dia ajukan. Di sini admin dan klien bisa melihat detail dari project ini. Maaf, detail dari request permohonan. Ya, ini contohnya, ini detailnya. Kemudian setelah permohonan diajukan, admin akan menyetujui atau menolak dari permohonan ini. Jika dia menolak, maka dia menekan tombol delete. Jika dia menyetujui, dia akan memasukkan nama mandor yang akan bertanggung jawab atas proyek ini. Saya misalkan saya akan menggunakan mandor dengan nama Bayu Ardianto dan save change. Oke. Setelah data permohonan disetujui oleh admin, data yang ada di tabel request akan di-approve ke tabel project. Dan di tabel request, data yang tadi di-approve akan terhapus. Oke, coba kita refresh di tabel request. Baik, datanya kosong. Dan kita lihat di tabel project, dan datanya sudah ada. Ini di atas tadi, ini data yang saya contohkan. Tidak usah diperduli. Oke. Nah, di tabel, di menu project, sudah ada project yang tadi di-approve. Nah, di project ini kita bisa melakukan editing yang hanya dapat dilakukan oleh admin. Jadi user-user lainnya tidak bisa seperti mandor dan klien. Tetapi admin pun tidak dapat mengubah nama mandor dan dana yang telah disepakati antara admin dan klien. Oke, kemudian kita bisa melihat detailnya. Nah, di project detail tersedia dari rincian project, kemudian ada foto-foto, ya ini foto saya contohnya tadi, dan di bawahnya ada tabel monitoring. Nah, tabel monitoring ini akan diisi oleh mandor. Isinya itu seperti permintaan barang agar tidak terjadinya kecurangan. Jadi kalau admin ingin memberi barang, si mandornya dulu minta ke admin melewati tabel ini. Itu. Nah, oke. Baik, kita langsung coba login sebagai klien dulu ya. Klien dulu. Emailnya itu klien@gmail.com. Klien@gmail.com. Passwordnya klien 123. Oke, login. Nah, ini kita login sebagai klien. Menu data user yang tadi ada di
loginan admin tidak ada di loginannya si klien karena hanya dapat diakses oleh admin. Oke, kita klien bisa melihat project yang sudah di-approve tadi. Nah, kita lihat rinciannya. Nah, ini adalah rinciannya. Tetapi klien tidak dapat melihat tabel monitoring karena tabel monitoring hanya digunakan oleh admin dan mandor semata. Oke. Ya, kalau klien ingin mengedit atau menghapus, dia tidak dapat melakukan karena dia tidak memiliki akses untuk melakukan hal tersebut. Nah, klien juga bisa melihat status dari permohonan yang telah dia buat, apakah data tersebut sudah di-approve, disetujui oleh admin atau tidak. Oke. Sekarang saya akan login sebagai mandor. Tadi kita menggunakan mandor dengan nama Bayu Ardianto. Jadi Gmailnya mandor3 mandor3@gmail.com. Passwordnya mandor123. Login. Nah, ini adalah tampilan si mandor. Tetapi kok menunya cuma 2? Karena mandor tidak dapat melihat menu request dan menu data user. Oke, jadi mandor hanya dapat melihat menu project saja. Kemudian mandor dapat melihat project detail dan tabel monitoring dapat ia isi dengan cara request item. Di sini saya misal contohkan, misalnya dia minta semen 3 roda, misalnya 3 roda. Kemudian kuantitas misalnya 12, salah 50 lah, 50 dengan satuan kilo, harganya misal 300.000 misalnya. Jenisnya yaitu pondasi. Kemudian upload gambar semennya gitu. Jadi tapi saya contohkan saja dengan gambar ini misalnya ya. Ini ukurannya oke, baik, ukurannya cukup. Karena di sini saya setting dengan ukuran tidak boleh lebih dari 1 MB. Oke, kita tambah. Nah, permohonan sudah ada. Jadi si admin, ketika mandor mengajukan permohonan, admin dapat melihat permohonannya di tabel monitoring dan dapat memberi item yang dia perlukan untuk kelanjutan dari project ini. Oke, di sini ada timestampnya. Ini sangat diperlukan untuk tabel monitoring. Oke, baik. Setelah itu saya akan menunjukkan dan menjelaskan beberapa codingan dari website ini di aplikasi tercinta yaitu VS Code. Oke, pertama ini adalah route-nya. Route ini digunakan untuk mendapatkan view karena Laravel menggunakan konsep MVC yaitu model, view, dan controller, dan route ini digunakan untuk mendapatkan view, controller, dan model. Nah, di route ini ada beberapa bagian yaitu autentikasi, from request, dashboard, dan admin. Nah, ini adalah grup
route-nya akan digrup dengan perintah middleware. Jadi middleware pertama ada level 2 sebagai admin, kemudian di middleware kedua dengan level 1 yaitu mandor, kemudian di middleware ketiga dengan level 0 yaitu client. Dan isinya ini adalah apa yang bisa diakses oleh middleware tersebut. Oke, saya tunjukkan codingan dari middleware-nya, yaitu di sini level.php. Nah, ini adalah contoh middleware-nya. Oke, kemudian saya akan memperlihatkan salah satu controller. Oke, user controller di sini. Nah, di sini terdapat beberapa function. Pertama yaitu function index, berguna untuk mendapatkan seluruh data dari model user. Datanya itu dari database, dan return view dari page user. Page user ini adalah view yang ada di tabel resource. Page user ya, page user. Nah, ini dia user blade, ini adalah tampilannya. Oke, kita lihat lagi di tabel di user controller. Tabel create kosong, store kosong, show kosong, edit. Nah, ini edit untuk melakukan pengeditan pada user. Kemudian ada update user. Jadi kita dapat mengubah nama misalnya atau email misalnya gitu, dan melakukan pengubahan level. Tapi pengubahan ini hanya dapat dilakukan oleh admin semata. Nah, pertama dilakukan dulu validasi data. Apa yang saja dibutuhkan? Name harus ada, require. Email harus require, harus ada, dan terdeteksi sebagai email. Kemudian ada level, harus ada juga. Kemudian setelah data tervalidasi, nah data akan terupdate. Dan data akan tersave. Setelah tersave, data akan return. Jadi data tersebut akan dikembalikan. Redirect ini maksudnya akan view yang tadi kita tuju akan kembali ke view dengan route user index. Dengan fitur dari Laravel yaitu flash message, yaitu edit success, dan message-nya yaitu data berhasil diubah. Kemudian ini adalah function untuk menghapus datanya. Jadi setelah data dihapus, nah return redirect akan mengembalikan tampilan kita ke route user index dengan flash message, destroy success dengan message-nya yaitu data berhasil dihapus. Ini adalah definisi dari functionnya. Kemudian apalagi ya, model user misalnya. Jadi model user ini digunakan untuk mengambil data dari, bukan mengambil tapi mengatur data dari database. Nah, di sini ada salah satu baris kode yang bertuliskan protected guarded ID. Jadi yang tidak boleh diubah tabel user hanya ID. Jadi ID tidak boleh diubah, selainnya name, email, level dapat diubah. Oke, setelah model kalau untuk CSS, nah disini saya menggunakan template dari SB Admin 2.
sudah. Oh ya, di Laravel dibutuhkan file environment. Nah, di file environment ini nama aplikasinya yaitu Raharkon, bersifat lokal, masih bersifat lokal. URL-nya itu sesuai dengan server lokal PHP Artisan Serve. Kemudian database connection saya menggunakan MySQL dengan host 127.0.0.1 dengan port 3306. Nama database-nya Raharkon. Ini adalah defaultnya username dari SAM saya, dari server Apache saya. Oke, di bawahnya ya begini, tidak terlalu penting. Nah, kemudian di baris terakhir file system disk ini berguna untuk fitur penguploadan gambar yang ada di Laravel saya. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon maaf jika ada kekurangan. Harap dimaklumi saja. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.